Pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru Seksi 1 Padang Sicicin masih berkutat dengan masalah pembebasan lahan. Padahal PT Utama Karya Persero telah merencanakan melanjutkan pembangunan mulai Agustus nanti. Pembangunan jalan tol Padang Sicicin sebelumnya telah terhenti sekitar setahun akibat pembebasan lahan yang belum beres. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah Senin 25 Juli 2022 sore, terungkap 571 bidang lahan belum dibebaskan. Semuanya terdapat di Kabupaten Padang Pariaman untuk jalan tol Padang Sicicin. Parahnya lagi, progres penyelesaian 571 bidang lahan tersebut ternyata juga berbeda-beda. Sebanyak 71 bidang masih tahap verifikasi Satgas. 92 bidang proses penilaian pejabat pembuat komitmen PPK dan appraisal. Selain itu juga terdapat 139 bidang yang berkasnya belum lengkap. Kemudian 54 bidang belum ada berita acara konsinyasi dan 45 bidang dalam proses surat permintaan pembayaran SPP ke Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN. Dalam arahannya, Mahyildi meminta agar persoalan pembebasan 571 bidang lahan tersebut segera dituntaskan, agar PT Utama Karya bisa segera bekerja. Secara khusus, Mahyildi meminta penyelesaian diprioritaskan pada lahan yang berpotensi dibangun konstruksi jalan secara tuntas, tidak on spot pada beberapa titik terpisah, sehingga menyulitkan pekerjaan fisik. Pembebasan persil baru 64% lebih, hanya 24% lebih penambahan sejak 2021. Untuk fisiknya baru 9 km dari 20,5 km. Masalahnya apa? Kalau dari 571 parcel ini, masalahnya bukan di kami lagi. Sudah berapa bulan ini? Kita targetkan lebih cepat lagi selesainya pembebasan tanah ini. Harus ada time schedule-nya yang jelas. Makanya kita rapat hari ini, tegas Mahyildi. Bupati Padang Pariaman Suatribur yang hadir berserta Sekda dan pejabat lainnya menyampaikan beberapa kendala di lapangan. Di antaranya persoalan kelengkapan administrasi di mana berkas belum lengkap karena masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan susah ditemui. Kendala lainnya adalah berbedanya orang yang menguasai bidang lahan dengan pemilik. Meski begitu, Suatribur menyampaikan pihaknya bersama tim di lapangan akan terus berupaya maksimal untuk menuntaskan pembebasan lahan yang prioritas, sehingga pembangunan fisik jalan tol bisa segera dilaksanakan. Sementara itu, perwakilan PT Utama Karya, Roy Martin, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan dana 28 miliar dan telah menitipkan dana ganti rugi lahan di pengadilan untuk 13 bidang lahan senilai 17 miliar. Untuk pengerjaan fisik tahun ini ditargetkan bisa menyerap dana 758 miliar, tapi dengan syarat lahan pembangunannya minimal terusan sepanjang 10 km, bukan berupa spot-spot, kata Roy. Staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan yang juga Koordinator Tim Percepatan Pembangunan Pemprov Sumbar Safrizal mengatakan setelah rapat akan koordinasi dengan tim terkait time schedule dan upaya penyelesaian pada ruas yang menjadi prioritas. Sebelumnya, Direktur Operasi 3 Utama Karya Kuncoro menyebutkan pihaknya akan memprioritaskan 3 seksi dari 6 seksi jalan tol Padang Pekanbaru yang masuk jaringan jalan tol Trans Sumatera JTTS. 3 seksi yang jadi prioritas itu adalah seksi 6 Pekanbaru Bangkinang 40 km, seksi 5 Bangkinang Pangkalan 25 km dan seksi Padang Sicicin 36 km. Sedangkan sisa 3 seksi lainnya yakni seksi 2 Sicicin Bukit Tinggi 38 km, seksi 3 Bukit Tinggi Payakumbuh 34 km dan seksi 4 Payakumbuh Pangkalan 58 km. Menurut Kuncoro, progres seksi 6 Pekanbaru Bangkinang yang sudah mencapai 83%, di mana untuk KM 9 hingga KM 40 sudah selesai 100% dan telah dilakukan uji layak fungsi jalan tol oleh BPJT dan pihak terkait lainnya. Seksi 5 Bangkinang Pangkalan progres 60% dan seksi 1 Padang Sicicin mencapai 45%. Ia menyebutkan jika semua atau 6 seksi jalan tol Padang Pekanbaru sepanjang 254,8 km tersambung keseluruhannya, maka waktu tempuh Padang Pekanbaru cuma 3 jam saja dengan kecepatan 80 km per jam. Saat ini waktu tempuh Padang Pekanbaru sekitar 9 jam, bahkan bisa lebih.